saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Sore ini saya ada di Fifth Avenue di Semarang bersama PD Gabriel untuk PD ya, dengan tema hidup berarti Kristus dan mati adalah keuntungan. Keren. Karena kita bulan November, jadi sekitar kematian gitu. Belum banyak yang datang, saya mendahului supaya nyaman nanti semuanya. Tetapi kita di ruang ini. Nanti saya akan merekam renungan itu. Mudah-mudahan bisa menjadi kekayaan kita bersama untuk kehidupan yang lebih bermutu di dalam iman ya. Yuk kita ikuti dulu. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memperbincangkan tentang di tema hidup berarti Kristus dan mati adalah keuntungan. Tema yang serem ya, hidup berarti Kristus, mati keuntungan. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena tahun ini saya memasuki usia 60. Artinya saya lansia. Dan saya tahu bahwa Gabriel itu hampir semua lansia gitu kan. Gabriel kan bener ya? Gabriel apa sih? Bener? Oh iya. Ini perintis Persekutuan Daud II Karismatik di Keuskupan Agung Semarang. Anda itu yang sekarang ternyata sudah 74 tahun, ya kan? 80 tahun. Dan bulan ini adalah bulan November, jadi pas menurutku untuk berpikir tentang mati. Iya dong, iya, memang kan, memang begitu. Saya senang memasuki bulan November karena kesempatan saya untuk mengenang para leluhur yang telah mendahului saya, orang tua saya, kakek nenek saya, mereka yang juga ikut membentuk saya sampai saat ini, guru dan seterusnya. Saya senang mengenangkan mereka. Dan betapa saya suka kalau diundang misa di kuburan. Keren loh itu. Kapan-kapan Gabriel mengadakan misa arwah, tidak usah karena ada orang mati, tetapi bulan November dan sore-sore jam 4, jam 5 gitu, 1 jam di kuburan. Keren. Iya, bener gak? Indah sekali loh sore-sore begitu. Kemudian seolah-olah arwah itu pada mencumpul gitu kan. Kematian adalah keberuntungan. Saya umur 60 dan saya merasa bahwa paling suwe umur 75 tahun. Artinya tinggal 15 tahun lagi loh. Ya kan? Kita yang sekarang ini masih berjumpa, pada suatu saat tanpa disangka ternyata sudah dipanggil Tuhan. Padahal ini baru ngobrol karo aku loh. Padahal baru anan loh. Dan seterusnya, lihat usia-usia ini. Maka mudah-mudahan tema hari ini tidak menyedihkan tapi menggembirakan untuk saya dan Anda. Entah hidup berarti Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. 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 Keren gitu. Amin loh yo. Ya amin ya. Maka lagu ini mungkin relevan untuk Anda, tetapi untuk saya jelas. Hari-hari ini saya menyanyikan lagu ini. Lagu Ku tak mau bawa. Seberapa sih? Ya, tahu kan di sini nanti ada. Kita hayati, kita akan menyanyikan itu sebagai milik kita lagu ini. Nah, aku tak bawa apapun juga kan. Yo, maklum. Kita hayati lirik demi lirik.
Terus saya bilang pada ibu itu, Bu, umur kuwi gari piro to? Kok aku dadak ngene ngono kuwi. Lalu ibu itu yang lebih tua dari saya lalu tertegun. Oh iya Romo, bener ya. Umur kita tinggal berapa gitu kan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lagu ini menarik bagi saya karena ketika saya datang ke dunia kita tidak membawa apa-apa. Dan ketika kembali ke surga kita juga tidak membawa sesuatu pun, semua ditinggalkan di dunia ini. Dan betapa itu menghibur diri saya untuk kemudian lebih sumeleh di dalam hidup saya sendiri. Saya seorang imam Tuhan dan Anda seorang awam, dan kita masing-masing sedang bersiarah dari dunia menuju akhirat. Amin. Ini pengantar. Nanti yang lebih seru tentu saja saya hanya mengantarkan Mbak Susi, ya Mbak Susi ya. Nanti sharingnya pasti seru. Saya sudah mendengarnya dari Mbak Susi bercerita. Tetapi saya ingin bahwa banyak orang mendengar supaya bisa mengambil bagian dalam hati yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui karyanya yang sangat khas. Banyak orang belum mendengarnya, tetapi nanti kita akan mendengarkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka sungguh-sungguh saya meletakkan renungan hidup berarti Kristus dan mati adalah keuntungan dalam konteks mengantar sharing. Maka kalau biasanya kesaksian ada di waktu yang lebih dulu, saya meminta supaya diletakkan sesudah saya mengantar. Kurang lebih begitu, mudah-mudahan menjadi nyaman untuk kita semua. Saya juga nyaman karena bukan pengisi Mbak Susi, tapi saya hanya mengantar, gitu kan? Paulus itu dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya bukan ketika ia sudah siap sedia dengan langkah-langkah pertobatan. Ini penting untuk saya, sehingga membuat hidup saya sukacita. Ini penting bagi Anda, sehingga kita tidak merasa bersalah, aku guilty feeling, dan merasa aku disokoto. Paulus sedang berkobar-kobar menjadi musuh jalan Tuhan. Benar ya? Dia seorang Yahudi muda, berkobar-kobar, minta surat supaya sah kalau menangkap orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus di jalan untuk membawanya ke Yerusalem untuk dihukum, untuk disiksa. Dan Paulus yang sedang dalam kobaran kebencian dan dosa dipilih oleh Tuhan Yesus. Yang ingin saya putar balikan adalah keyakinan Anda dan keyakinan saya pada umumnya bahwa orang yang dipilih dan dikehendaki Tuhan adalah mereka yang sudah siap. Orang yang dicintai Tuhan dan direngkuh oleh Tuhan adalah mereka yang sudah rajin berdoa, biasa berpuasa, siarah, novena, baca kitab suci, ibadah atau aktivis dan fungsionalis. Paulus jauh dari itu semua. Ya, bukan rumah sendiri, kitab suci loh. Paulus yang berkobar-kobar untuk membunuh, berkobar-kobar untuk menangkap dengan segala kebencian pada Allah, pada Tuhan Yesus dan para muridnya. Persis Paulus itu juga yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk menjadi miliknya. Amin. Rasakan aura itu, rasakan atmosfer yang juga mendekati kita semua dan menggugah semangat kita. Oh iyo, kalau aku tidak memperhitungkan diri sebagai orang yang dicintai Allah, ternyata selama ini Allah mencintai Anda. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saya sangat dicintai Tuhan. Katakan kepada diri Anda, saya sangat dicintai Tuhan. Yuk. Saya sangat dicintai Tuhan. Mantap lagi. Saya sangat dicintai Tuhan.
Dan kalau Tuhan mencintai itu bukan Tuhan yang mencantumkan syarat tertentu. Aku akan mencintaimu, aku akan menebusmu, aku akan merengkuhmu, aku akan hadir dalam hidupmu. Kalau gak ada kalonya, saudari-saudara, gak ada. Lihat panggilan Saulus, tidak ada kalonya. Tapi begitu marah, begitu berkobar-kobar ingin membunuh, ingin memusnahkan murid-murid Tuhan, Yesus memanggilnya dan tidak ditanyai, kecuali bahwa Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ini bukan tuntutan loh, tetapi bahkan keluhan Tuhan. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Gitu kan? Aku adalah Yesus yang kamu aniaya. Tuhan tidak mengatakan sesuatu yang wujudnya itu memerintah atau bertobatlah kamu. Enggak, sama sekali tidak. Tetapi Saulus digerakkan rohnya untuk kemudian melihat Tuhan yang sangat mencintai dia, sehingga ia tersungkur. Dan kemudian ceritanya berlanjut ke rumah Ananias, Paulus dibaptis, dan Malik Gerimpiang. Tahu nggak sih Malik Gerimpiang? Tahu nggak sih? Tahu ya apa itu Malik Gerimpiang? Berubah total. Nekmat tadinya jalannya itu ke kiri, sekarang bukan hanya tidak ke kiri lagi, enggak, tetapi dari ke kiri kemudian ke kanan. Dan itu Paulus dari benci dan ingin membunuh, sekarang Paulus mewartakan. Kalaupun situasinya sangat tidak mudah bagi Paulus, bagi Saulus waktu itu. Karena apa? Siapa yang percaya? Bahkan diceritakan orang Yahudi di Damsyik pun heran, tetapi sebab ini kok aneh toh. Wong mrene nggo surat untuk bekerja sama dengan kami mencari orang-orang pengikut jalan Tuhan. Lah kok saya ini mewartakan Tuhan Yesus. Semua orang bingung, dan Paulus tidak takut. Paulus tidak ragu dalam keraguan orang terhadap dia untuk menjadi saksi kebaikan Allah. Poinnya sekali lagi, ketika ternyata Anda mengamini Tuhan Yesus, ketika mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak sedang transaksional dengan Anda dan saya. Amin. Tuhan tidak mensyaratkan sesuatu untuk hidup kita selanjutnya. Amin. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata saya adalah orang yang dalam keadaan saya seperti ini, dengan segala keterbatasan saya, dipilih, dikehendaki untuk mengalami Tuhan yang menebus. Artinya apa? Entah penebusan, entah cinta Allah yang tidak mensyaratkan sesuatu itu, sungguh anugerah Tuhan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Saya tak berhenti organisasi. Oleh karena yang kita mungkin berdiri yang memuliakan Tuhan, semua belas kasih, semua kemurahan, semua kebaikan Tuhan, sehingga hidup kita bahagia dan gembira. Tuhan
dua hal ini oleh karena kerahiman Tuhan. Yuk. Tetap. Welas asih, kerahiman, kemurahan, cinta Allah itu melampaui segala yang kita pikirkan tentang relasi kita dengan Tuhan. Penting ini, penting. Karena itulah kalau ada mengatakan Romo Agus untuk selalu ceria, yang mungkin diberi welas asih kalau Gusti Allah. Allah itu rahim, kerahimanku. Allah itu mencintaiku siapapun aku dan keadaanku seperti apa. Karena cinta Allah tanpa syarat. Allah tidak menyimpan udang di balik batu. Sehingga ketika kita berbaik, ketika kita mencintai, ketika kita mengasihi, Allah punya rencana di balik punggung Allah. Enggak. Maka jangan pernah sampai pertanyaan, ngopo ya Gusti Allah kok tresno marang aku? Aku ya ora ngerti. Seperti Paulus juga, kenapa engkau memanggil aku Tuhan? Aku sangat membencimu, aku sangat sungguh ingin berurusan dengan murid-muridmu untuk saya tangkap dan saya bunuh. Allah tidak mensyaratkan kamu bertobat, nanti aku akan menebus